Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dan NIM B1011181081085. Jadi saya di sini akan membuat tutorial tentang analisis regresi. Gimana? Pertama-tama kita harus mengenal dulu apa sih regresi linear. Jadi pertama-tama kita harus memahami dulu distribusi frekuensi. Di sini merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Tujuannya mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada, tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Terus selanjutnya tendensi sentral. Tendensi sentral yaitu pertama itu kenapa perlu tendensi sentral, karena distribusi frekuensi kurang ringkas menyajikan informasi. Selanjutnya tendensi sentral yaitu kecenderungan menyertakan skor dalam satu distribusi. Tendensi sentral dapat digunakan untuk merangkum dan mendeskripsikan satu kelompok variabel. Jadi tendensi sentral ini yaitu bisa merangkum, bisa menyatukan dalam satu variabel atau satu kelompok seperti itu. Dan dapat kita simpulkan tendensi sentral yaitu ada 3. Pertama yaitu modus, kedua median, ketiga yaitu mean. Jadi apa sih modus itu? Di sini saya akan menerangkan dari modus itu sendiri. Modus itu skor yang nilainya paling sering muncul atau frekuensinya paling banyak. Pada distribusi tunggal, modus ditunjukkan oleh skor yang paling banyak frekuensinya. Pada distribusi kelompok, modus ditunjukkan oleh titik tengah pada interval nilai yang frekuensinya paling banyak. Jadi itu dari modus sendiri. Kedua yaitu median. Median itu sendiri yaitu besarnya yang membagi data menjadi 2 kelompok yang memiliki persentase sama besar, di mana himpunan bilangan disusun menurut urutan besarnya. Dan selanjutnya, median dalam distribusi data kelompok dapat dihitung dengan rumus. Jadi saya di sini hanya mempresentasikan secara lisan, tapi saya di sini tidak menampilkan PowerPoint-nya. Dan dari rumus itu sendiri dapat saya katakan L1 yaitu batas kelas bawah
batas kelas bahwa dari kelas median. N artinya banyak data. Dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu mean. Rata-rata angka yang diperoleh individu pada distribusi tunggal. Mean dapat diperoleh dengan cara menunjukkan semua nilai dalam distribusi data sebagai dengan jumlah data. Pada distribusi kelompok dapat diperoleh dengan rumus. Jadi saya seperti yang saya katakan tadi, di sini saya tidak menerangkan menjelaskan rumusnya, tetapi di sini saya mengambil arti secara ringkasnya yang dapat kita pahami. Selanjutnya itu variabilitas. Statistik deskriptif pengukuran variabilitas. Karena tendensi sentral sebelum cukup menunjukkan kecenderungan secara lengkap. Variabilitas yaitu mencerminkan bagaimana skor-skor berbeda satu dengan yang lain. Contohnya yaitu 6 7 6 3 3 1 3 4 4 5 4 4 4 4 4. Mean sama dengan 4, tapi variabelnya berbeda. Jadi variabilitas adalah, yang dimaksud dengan variabilitas ini adalah seberapa besar perbedaan skor-skor dibandingkan dengan mean. Selanjutnya rank. Rank dalam artian ukuran umum dari variabilitas, menunjukkan beberapa jauh antara angka dengan harga menurut dengan harga terendah dalam nilai terendah dan angka dengan harga tertinggi atau nilai tertinggi. Rank sama dengan R. Rank yaitu R sama dengan HS min LS. Dalam artian R sama dengan rank, HS sama dengan highest score, LS sama dengan lowest score. Contoh dari skor 98, 66, 86, 77, 56 sama dengan 48. Rank dapat kita lihat di sini 98 min 48 sama dengan 50. Kelebihan yaitu sama dengan mudah dan cepat dalam kompetensi untuk menunjukkan gejala awal. Selanjutnya keterbatasan sama dengan belum menunjukkan variabilitas sebenarnya, karena bisa jadi jarak terendah antara tertinggi akibat dari Quetelet. Selanjutnya standar deviasi. Standar deviasi yaitu jarak rata-rata skor dari mean. Seperti itu. Dalam artian rumusnya yaitu SD sama dengan standar deviasi X sama dengan skor individu X dan meannya
dan N sama dengan jumlah sampel. Nah, terkadang rumus yang digunakan adalah N-1. Pemegang lebihannya deviasi. Selanjutnya itu standar deviasi, yaitu jarak-jarak skor. Terakhir yaitu standar deviasi diukur berdasarkan rata-rata jarak dari mian. Jadi yang pertama kali dihitung adalah nilai miannya. Semakin tinggi SD, semakin besar penyebaran skor-skornya dan semakin tinggi perbedaan satu dengan yang lainnya. SD sensitif terhadap skor ekstrim. Jadi apabila ada skor ekstrim dalam data, jangan lupa buat catatannya. Bila SD sama dengan 0, artinya tidak ada variasi dalam data. Dalam data sangat jarang terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan di sini. Terus saya akan masuk ke penghitungan dengan cara aplikasi Fuse. Dan data yang saya sudah siapkan itu di sini adalah y dan variabelnya adalah x1, x2 dan x3. Inilah datanya, data dari latihan kemarin. Jadi kita akan menghitung data ini dengan cara Fuse 9. Kita masuk ke Fuse. Kita hapus. Nah, di sini pertama-tama kita klik file, terus print out, file, terus import file. Nah, kita cari datanya, masuk saja di sini. Nah, ini dia. Jadi setelah keluar seperti ini, jadi kita tinggal X, next, dan finish. Nah, ini dia. Setelah keluar seperti ini, kita yaitu langkah yang kedua, kita akan masuk, kita klik quick, terus nah sini kita dapat tulis saja dan variabelnya seperti biasanya sih y c x1 x2 x3. Nah, lalu kita oke. Nah, ini jika sudah di klik seperti itu, maka kita akan keluar seperti ini, uji
equation. Dari equation. Nah, ini dapat kita lihat di sini uh, data-datanya seperti ini ya. Lalu kita masuk ke cara yang selanjutnya. Klik view. Terus nah ini dapat kita lihat kalau ingin melihat uh, dengan cara lain, analisis dengan cara diagram batang seperti ini cara yang sudah saya contohkan tadi. Inilah diagram batang ya. Inilah pemahaman dari saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dengan ada lagi dapat kita lihat, tinggal kita view terus seperti tadi caranya. Di sini langsung ke spiral correction LM. Nah, di sini tulisannya yaitu 2. So kita oke. Nah, seperti ini. Nah, dapat kita lihat disimpulkan di sini kan dapat ketidaksinkronan dari nilai-nilai awal tadi, yaitu kurangnya dari 0,5 ya. Dan yang terakhir yaitu kita langsung saja view seperti tadi lagi. Kita ke nah, di sini kita memilih filters. Langsung kita oke. Nah, inilah yang perlu. Seperti inilah dari uji statistik deskriptif dengan cara menghitung dengan EViews. Nah, inilah caranya. Yang mohon maaf jika ada penjelasan atau kesalahan di sini. Jadi dengan apa yang saya dapat, yang saya tampilkan tadi itu cara-caranya dan penjelasannya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan dan kata-kata yang menyakiti pendengar atau yang melihat video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kesalahan datang dari saya pribadi dan kebenaran hanya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana alhamdulillah saya mengikuti perkuliahan ini dapat ilmu meskipun tidak seluruhnya yang saya dapat ya cuma ini gitu. Nah, alhamdulillah sekali saya bersyukur atas
ilmu yang telah Bapak dosen sampaikan sampai saya bisa menjelaskan materi seperti ini, menghitung dengan cara Fuse. Dan ini menghitung dengan aplikasi Fuse ini sangat membantu mahasiswa-mahasiswa semua di mana yang akan menyusun proposal skripsi. Nah, dari situ kita dapat manfaatkan bagaimana sih cara menghitung dengan Fuse. Jadi kita tuh tidak perlu uh, susah lagi dengan adanya aplikasi ini, dengan materi yang sudah Bapak sampaikan seperti itu. Nah, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya paparkan. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah membimbing saya pribadi. Nah, dan saya pribadi uh, mengakui kesalahan saya sendiri, gimana sih tidak apa ya, saya itu tidak memahami materi sedetail itu. Cuman yang saya pahami, cuman yang saya uh, aplikasikan di sini. Terima kasih Bapak dosen pengampu mata kuliah, uh, data kuliah yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas materi-materinya Bapak. Maaf. Wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.